bahwa memang Pak Tom Lembong salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda gitu ya. Jadi Pak Tom Lembong tetap salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat gitu ya, supaya aman-aman gitu ya, tidak disentuh. Oke. Makasih sesi terakhir Rakyat Bersuara. Saya lihat Ibu di sana menggunakan baju apa itu? Saya boleh lihat Bu? Ibu berdiri boleh Bu? Kami apa? Bersama Tom Lembong. Oke. KNPI. KNPRI. Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia. Ibu Mary Sambi. Bu Mary, silakan Bu. Baik. Kami alhamdulillah mengikuti kasus ini mulai dari Ibu katanya ikut ke sidang terus ya Bu? Iya Pak. Luar biasa. Kenapa? Jadi 23 sidang yang ya, betul ya Bang Ari ya? Ikut sidang terus ya? Iya. Oke. Plus pra-peradilan Mbak. Oke. Kenapa Ibu ikut sidang terus? Okay. Kenapa? Kami kemarin membaca, mengikuti pledoi Pak Tom Lembong ya. Di situ disebut bahwa dia bergabung dengan oposisi ya yang tidak sejalan dengan rezim Oktober 2023. Oke. Sprindik pun muncul Oktober 2020. Seketika yang waktu itu. Ya. Itu yang Ibu lihat. Dibacakan oleh Tom Lembong. Oke. Dan di sprindik tersebut disebutkan bahwa Menteri Perdagangannya periode 2015 sampai 2023. Artinya ada menteri-menteri lain yang harusnya sama. Yang tadi Bapak Mujiono sudah disebut bahwa yang pertama adalah Pak Rahmat Gobel. Rahmat Gobel. Ya, kedua Pak Tom Lembong. Betul. Pertanyaannya kenapa Rahmat Gobel? Rahmat Gobel kan nomor 2. Kenapa dia duluan? Secara impor dia paling sedikit Pak. Ada yang paling banyak. Tom Lembong paling sedikit. Iya. Okay. Ada yang paling banyak Julhas. Kami juga menunggu Pak. Kalau tadi Bapak Mujiono bilang EL juga akan dikenakan, betul ya Pak ya? Kalau ada bukti, kalau nggak ada bukti ya enggak Bu. Bukti kan bisa diadadain Pak. Bukti apa? Jadi bukti Pak, bisa diadadain. Saya baca bahwa ada beberapa hal penting. Kenapa bahwa sidang Tom Lembong ini tidak masuk akal. Yang pertama, saya minta konfirmasi dengan Pak Ari. Betul nggak Pak Tom Lembong itu ditangkap tanpa adanya 2 alat bukti? Betul Pak? Pakai mic Pak. Betul. Waktu ditangkap ya, betul. Iya. Tanpa 2 alat bukti. Tanpa 2 alat bukti. Tahunya dari mana Pak? Tanpa didampingi penasihat hukum. Tuh Pak, baca. Kedua. Ini belum tersangka waktu itu. Waktu ditangkap. Tersangka tidak ada penasihat hukum dari dia. Iya. Udah tersangka, ditangkap, tidak ada penasihat hukum dan tanpa 2 alat bukti. Bentar, ini serius. Dari mana Anda tahu belum ada 2 alat bukti? Pada waktu sidang pra-peradilan. Tersangka. Waktu sidang pra-peradilan kita kan meminta bukti-bukti itu. Oke. Nah, tidak bisa dihadirkan bukti-bukti itu. Jadi waktu penetapan tersangka belum ada 2 alat bukti? Belum. BPKP juga belum ada. Expose tadi yang katanya juga expose belum ada. Oke, nanti bisa dijawab sama Pak. BPKP juga setelah beliau ditahan. BPKP. Betul ya, ditandatangani juga setelah beliau ditahan. Oke. Berikutnya, tidak ada niat jahat. Dari tadi sudah dibahas mensrea. Kemudian artinya apa? Bahwa Pak Tom Lembong ditangkap dan diadili tanpa dasar. Ya. Buruknya perhitungan kerugian negara. Di sini disebut bahwa BPKP yang tidak berhak itu diminta jaksa untuk melakukan perhitungan dan terbukti di sidang pengadilan bahwa telah keliru dalam menggunakan rumusan dan asumsi. Oke. Nanti itu semua ada di filenya Pak Ari tentunya ya. Kemudian kebijakan selama Pak Tom Lembong kemarin menjadi menteri itu berhasil Pak. Gak ada tuh teriak-teriakan gula kurang dan lain sebagainya, terutama gula. Kemudian kebijakan yang serupa itu tidak dipermasalahkan sebelumnya. Artinya impor gula ini bukan cuma tahun 2015 Pak. Dari zaman Soeharto dulu itu impor gula Pak, impor beras. Makanya kami tunggu kalau memang dalam sprindik disebutkan ada 5 lagi. Kami tunggu Pak. 5 calon tersangka maksudnya? Ya, menteri-menteri berikutnya. Oke. Kenapa? Karena ketika Rahmat Gobel juga dipanggil sebagai saksi, jawabannya kebanyakan lupa nggak inget Pak. Jadi kami disuruh waktu itu ada yang bilang, Ibu coba ingetin dong, suruh dia minum gibolan gitu loh. Oke, apa yang Ibu mau sampaikan? Yang kami sampaikan bahwa ada satu kata Pak,
Lebih baik, ada ungkapan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Oke. Baik. Oke, dan Ibu meyakini itu ya? Itu keyakinan Anda Ibu? bayangkan 9 bulan dia tidak bersama istrinya, Pak. Kami ini perempuan, Pak. Kalau kami dalam keadaan hamil 9 bulan itu udah melahirkan, Pak. Artinya apa? Anda telah merampas hidup seorang Tom Lembong. Anda telah memisahkan dia dari keluarganya. Dan Anda telah membuat repot orang se-Indonesia. Jangan dipikir ini gak bikin repot. Saya tahu ada saksi seorang dirjennya yang dipanggil bolak-balik sampai jam 2 pagi. Itu suaminya lagi dirawat, Pak, di rumah sakit jantung. Dan beliau sendiri pun kena kanker. Tapi Anda kan gak peduli. Kenapa? Karena Anda dituntut supaya ini beres. Satu lagi, Pak. Saya ada satu podcast dari Pak Chandra Rajasa. Ketika itu dia lagi di podcastnya Madilog. Dia ditanya. Dia cerita bahwa kasus Tom Lembong ini Prabowo sudah tahu. Begitu dibilang begitu, di sebelahnya ngomong, ini kan pesanan Pak yang di atas. Oke. Pak Chandra itu ex anggota BIN ya? Betul. Oke. Baik. Terima kasih Bu, kita bertemu. Nah gitu ya. Oke, jadi baik. jangan sampai ada pesanan-pesanan lagi lah Pak. Ya, Terima kasih. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya tadi mau ke Prof Gayus dulu, tapi karena tadi menyebutkan tidak ada 2 alat bukti pada saat penetapan tersangka, mungkin Komisi Kejaksaan mendapat laporan soal itu dan ingin menjelaskan. Iya, Silakan. kan sudah di peradilan. Sekaligus untuk menjelaskan, silakan. Baik, ini sekaligus closing ya. Iya. Oke. Baik, kalau soal yang disebut Pak Ari yang saya hormati, Pak Kes dan semuanya yang saya hormati, jadi kan dan Ibu yang sebut itu, yang saya hormati Bu, kan sudah ada putusan pra peradilan. Oke. Yang dalam putusan pra peradilan yang sudah diuji juga kan mengatakan bahwa proses penetapan itu sah, sehingga kan tidak perlu kemudian kita perdebatkan di sini. Baik. Satu. Nah, yang kedua sebagai closing, benar ada rakortas ya. Desember 2015, Desember 15 rakortas itu bukan yang terkait 28 PI itu, tapi yang terkait dengan penunjukan Bulog, ya, penunjukan Bulog. Terus yang terkait dengan LO 2017, di RO 2017 itu juga clear bahwa harus mensyaratkan ada rakortas LO dari Kejaksaan Agung Jamdatun. Terus yang ketiga bahkan ada fakta ini yang kita juga baca itu pada tanggal 8 Maret itu ada permohonan izin impor dari PT Enggel kalau tidak salah, itu 8 Maret. Persetujuannya keluar juga 8 Maret dari Menteri. 1 hari itu tanpa ada paraf. Itu juga ada. Nah, itu yang ketiga yang saya sampaikan. Terus yang keempat yang saya sampaikan juga, jadi kita itu kan diajarkan, baik kuliah dimanapun termasuk ketika kita juga dimanapun diajarkan, untuk pembelaan itu tidak terhadap orang. Tapi terhadap, kalau dalam konteks ini saya setuju dengan Mas Yudi Purnomo, kita pembelaan itu terhadap hukum. Orang itu come and go. Jadi integritas itu kalau dalam bahasa agama, saya orang muslim, saya meyakini integritas itu seperti iman. Iman itu yazidu wa yankus, kadang naik bisa turun. Jadi ketika kemudian integritas itu kita sehari ini mungkin merasa jagoan gitu, belum tentu itu menetap selama dalam diri kita juga. Nah, ketika integritas kita pas turun, kita melakukan kesalahan, jangan dibela kita. Yang dibela adalah ketika kita yang dibela adalah tadi hukum itu. Itu yang catatan yang saya penting. Sehingga saya sampaikan, kita mendesak sama-sama bahwa proses ini tidak selesai di Pak TL. Proses ini harus selesai sampai kemudian kasus importasi gula itu terbuka selebar-lebarnya, seterang-terangnya. Makanya kita desak juga, dan saya butuh juga dari ibu-ibu juga nih, butuh untuk mendesak juga ke Kejaksaan Agung nih. Desak bahwa menteri-menteri sesudah Tom Lembong yang punya alat bukti. Nah, itu juga harus kemudian, nah, ketika kemudian menemukan keadilan yang sama, maka pembelaan pada Pak TL kita bisa jadi oke. Oke, baik. Terima kasih. Kita bertepuk tangan ya. Bentar, Prof. Nanti kesini dulu baru ke sana. Mungkin ada mau disampaikan terakhir sekaligus closing. Oke, Bang Ari. Baik, terima kasih. Biar kanan kiri. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pujiono. Memang secara normatifnya seperti itu. Cuman kadang-kadang kita ini kan selalu bicara-bicara normatif tapi tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Itu persoalannya. Lalu yang kedua, selalu kita menggunakan kata-kata, kita harus percaya dengan hukum kita. Harus
percaya dengan penyidik apa saja segala macam. Tapi berpuluh-puluh tahun kita menggeluti dunia hukum, kok kita jadi malu ya kalau kita ngomong begitu harusnya ya. Karena kita tahu betul bahwa ini nggak layak dipercaya. Proses ini nggak layak dipercaya. Kita tahu persis. Kok kita masih ngomong begitu? Gitu. Ini juga harus kita evaluasi nih. Layak nggak kita ngomong begitu? Kalau kita tahu, kecuali kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu, kita mengikuti ngomong-ngomongan yang lip service, yang normatif gitu, harusnya kita ya lebih baik diam aja lah daripada kita ngomong. Kecuali kalau kita memang sudah kehilangan nurani. Lalu yang kedua, saya ingin tegaskan bahwa dimanapun Anda belajar, dimanapun Anda mendapatkan ilmu hukum, persis Anda tahu mens rea itu unsur inti dalam kejahatan, terutama tindak pidana korupsi. Gak bisa Anda abaikan itu. Niat jahat itu harus terbukti. Kalau nanti ditanya tidak ada niat jahat, tidak apa-apa ya harusnya semua orang bisa kena. Yang ambil kebijakan yang menguntungkan orang lain kena semua kalau cuma itunya. Dan policy ini, kebijakan diskresi ini harus dilakukan oleh pejabat-pejabat kita. Justru kita nggak boleh memiliki pejabat yang tidak berani ngambil keputusan, tidak berani ngambil kebijakan. Itu salah. Justru kita tidak bangga kepada pejabat-pejabat yang mau ambil aman saja. Negara kita ini nggak bakal berkembang kalau pejabatnya seperti itu. Harus diambil diskresi. Tapi jangan pernah diskresi itu diambil untuk kepentingan Anda, untuk kepentingan kelompok Anda, atau ada sesuatu yang Anda harapkan dari diskresi itu. Itu yang nggak boleh. Nah, terakhir saya ingin katakan bahwa kasus Tom Lembong betul tidak hanya kena ke Tom Lembong, ini akan menjadi jurisprudensi yang berdampak kemana-mana. Ini sistematika, ya mohon maaf, ini sayangnya tidak hadir dari Komisi Yudisial ya. Ini bahaya sekali kalau hakim-hakim kita ya tidak memiliki kemampuan. Kalau kita ikutin sidang itu, ini ibu-ibu ikut sidang kan, itu hakim membacakan putusan tuh loncat ke sana, loncat ke sini. Bingung kita ininya. Dan aneh putusannya ini. Tiba-tiba tadi yang disampaikan oleh Pak Ges, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong ekonomi kapitalis. Dari mana nih? Nggak pernah dibahas di persidangan, nggak pernah apa. Dia dapat ide dari mana gitu loh. Dan salah lagi, benar-benar salah itu ekonomi kapitalis. Saya ingin mengingatkan terakhir bahwa semua tindakan-tindakan kita itu jangan kita anggap itu hanya akan berlaku bagi orang lain. Suatu saat kezaliman itu juga akan terjadi pada diri kita. Jadi hati-hati menegakkan keadilan. Hati-hati Anda, para penegak-penegak hukum yang lainnya. Karena begitu hari ini Anda membuat zalim, nggak nunggu di akhirat hukumannya. Itu kami sampaikan di persidangan. Udah banyak jaksa yang kena kasus, udah banyak hakim yang kena kasus, dipermalukan hidupnya. Jadi itu hati-hati. Makasih. Silakan, Prof. Saya hanya menyampaikan bahwa kebijakan itu harus ditaati. Kalau kita bicara diskresi, itu kebijaksanaan. Ya, shadow withholding itu diskresi. Itu yang relatif ditempatkan di mana. Tapi kalau kebijakan itu norma, wajib ditaati. Selama kita masih tinggal di tempat di mana norma itu digunakan, ditentukan. Jadi jangan salah arti, beda sedikit. Tapi itu diskresi itu kebijaksanaan. Mens rea apa? Saya tegaskan, mens rea tidak hanya melekat dan berbahaya untuk tipikor. Tidak ada bahayanya apa-apa itu. Artinya apakah kalau mens rea tidak ada, timbul keadaan. Saya harus jelaskan tegas ini. Kalau kita mengatakan melihat suatu kejadian di dalam perbuatan dan keadaan. Keadaan ini dengan tidak sadar pun kalau menimbulkan akibat itu ada pertanggungjawab hukum. Kita nggak punya niat membunuh orang melalui dengan apapun, kendaraan mobil atau motor. Tapi terjadi kita tabrak dan mati. Tidak ada mens rea. Tidak ada niat jahat. Kita tetap harus bertanggung jawab karena kekurang hati-hatian. Artinya apa? Bahwa semua itu bisa digunakan secara bersama-sama, tetapi harus dipandang tidak semuanya berguna. Tidak harus semuanya kalau dalam mens rea tidak usah dihukum. Tidak begitu. Itu harus diteliti, dievaluasi apa nilai-nilai yang terjadi. Jadi ada kejadian, ada perbuatan, ada keadaan yang saling ada persesuaian. Itu. Oke.
untuk menyikapi sebuah hal, termasuk putusan Tom Lembong ini. Baik, baik. Pak Ferry silakan. Political trial bukan hal yang baru di peradaban politik dan hukum di Indonesia. Paling banyak di tahun era Orde Baru itu digunakan. Undang-undang PNPS misalnya walaupun dibuat oleh Bung Karno ya, tapi itu digunakan untuk menyelesaikan lawan-lawan politik di era Orde Baru. Lebih dekat lagi. Bahkan kalau menurut data Ariel Haryanto itu Lebih dekat lagi, mohon maaf. ada sekitar 500 lawan politik yang dipenjarakan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang heran. Tapi ya begitulah tabiat kekuasaan kita, itu rakyat harus diminta selalu berprasangka baik. Ya bolehlah sekarang ini mari kita berprasangka baik bahwa memang ada problematika hukum yang kemudian menyusahkan banyak orang. Bahwa memang Pak Tom Lembong salah memilih keberpihakan. Coba berpihak sama kekuasaan, mungkin beda gitu ya. Jadi Pak Tom Lembong tetap salah soal keberpihakan. Coba dekatilah yang lebih dekat gitu ya, supaya aman-aman gitu ya, tidak disentuh. Saya punya catatan nih, misal kasus yang melibatkan Pak Zulhas ya, kapan jaksa mau menangani gitu ya. Kan banyak hal yang bisa dibuktikan gitu ya. Ayo coba supaya kami bisa berprasangka baik. Jangan kemudian akhirnya orang bisa melihat bahwa hukum itu betul-betul timpang. Hukum hanya mengenai orang-orang yang berbeda sudut pandang. Dulu di era Orde Baru orang nggak sangka itu penyanyi Iwan Fals itu karena hanya menyanyi Mbak Tini itu diselesaikan. Lalu ada 500 orang para politisi, petisi 50, ada kemudian Sri Bintang Pamungkas dicari-cari kesalahannya. Fakta sejarah mengatakan begitu, suatu waktu ini semua juga akan terbongkar. Di mana standing kita terhadap hukum? Saya mau ngutip pendapat Thomas Paine ya. Dia mengatakan suatu waktu ketika kejahatan berkuasa, diam terhadap kejahatan adalah kejahatan itu sendiri. Melihat ketidakadilan ini, siapapun Anda suka tidak suka sama orang itu, bicaralah soal yang benar. Jangan mengada-ngada, membuat ilmu hukum menjadi sesuatu yang terus memalukan karena kita belajar tapi tidak pernah ditegakkan. Kasus Tom Lembong dan lain-lain perlu dilihat. Apakah kasus ini murni bicara hukum ya? Kan tadi pernyataannya murni, ini murni ya, lebih murni dari jeruk murni gitu ya. Sehingga kemudian tidak ada satupun, padahal kita melihat semua bahwa banyak sekali kekurangan. Satu catatan penting soal sejak kapan wawasan ekonomi kapitalis menjadi tidak pidana. Sebab ada tuh kepala negara kerjasama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Ya 19-0 kodenya. Kita ke sana dapat 19, mereka ke sini dapat 0. Kurang kapitalis apa itu? Kalau ini memang konsep dianggap tindak pidana, pidanakan orang yang bekerja sama dengan negara paling kapitalis di muka bumi. Oke, baik. Silakan Mas Didi. Ya, sedikit aja dari saya bahwa memang konstruksi pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini kan tentu akan banyak kontroversi. Ya, itulah sebabnya kan ada beberapa kali diuji di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Makanya ada yang ingin menambahkan sepanjang ada itikat baik dan lain sebagainya. Tapi kan itu nantilah. Nah, sekarang kan permasalahannya putusan Pak Tom Lembong itu sudah ada. Dan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ges, kemudian pengacara beliau gitu ya, alasan-alasan yang disampingkan, ya memang itulah dinamika persidangan gitu. Dan tadi ya saya berharap bahwa memori bandingnya tuh udah siap gitu kan, dan semoga hakim yang menangani adalah hakim yang progresif seperti itu, sehingga bisa menangani secara objektif. Seperti itu aja. Pak Ugro silakan. Terima kasih. Jadi saya melihat di sini jangan sampai terjadi lagi. Kalau saya rumuskan ke depan nanti, apakah perlu nanti di KUHP
atau di KUHP ditambahkan pasal bahwa tidak ada hakim yang dapat dinyatakan bersalah apabila salah memberikan vonis kepada seorang terdakwa. Dan apabila ada hakim yang salah, maka kembalikan kepada pasal satu lagi seperti itu. Terima kasih. Oke. Bang Semar, silakan. Ya, saya rasa proses hukum ini ya biasa-biasa saja karena memang hampir rezim ke rezim selalu ada dinamika dalam persoalan hukum. Bahwa sudah ada putusan, yaitu kita hormati sebagai putusan peradilan. Nah, bicara soal bagaimana kekuasaan coba untuk mengkooptasi, saya rasa sudah banyak juga contoh dari rezim-rezim sebelumnya bahwa kekuasaan juga ketika dihadapkan oleh fakta hukum juga tidak bisa apa-apa. Andi Malarangeng itu tidak menerima sepeser pun, gitu ya. Tapi dia dipidana di saat Pak SBY jadi presiden. Dan itu salah satu contoh bahwa kekuasaan juga tidak juga mengintervensi. Itu ada kesalahan tuh Yud, bertanggung jawab demi nama hukum. Iya, bahwa sekarang kita bicara soal Tom Lembong tidak Adil, lepas Yud, juga dari bicara pikiran, soal kelompok kepentingan. Apakah betul, sorry to say ya, apakah memang kalau bukan Tom Lembong yang di proses hukum, apakah memang bapak-bapak yang pendekar-pendekar hukum itu juga membela paling depan? Belum tentu juga. Bukan berarti tidak, tapi belum tentu juga. Tadi ditanya juga sama Komisi Kejaksaan, apakah nanti kalau misalnya ada orang-orang lain yang juga dijadikan tersangka, apakah pembelaannya seperti sekarang ketika memang Tom Lembong dijadikan tersangka dan diproses hukum dan sudah divonis. Nah, ada tahapan-tahapan hukum berikutnya yang sekarang udah banding dan lain sebagainya ditempuh. Karena kalau kita meyakini bahwa kebenaran akan menemui jalannya sendiri, ya yakinkan juga bahwa jika memang Tom Lembong itu benar, itu akan menemui jalannya. Tapi kalau memang tidak benar, ya juga akan menghadapi resiko-resiko apa yang sudah dilakukan oleh Tom Lembong. Jadi kita harus coba untuk menghargai hukum sebagai negara hukum, walaupun memang tidak ada juga yang melarang untuk meragukan kekuasaan, meragukan hukum dan lain sebagainya. Bahwa ini bagian yang harus kita hargai sebagai suatu negara, ya tidak mungkin juga kita tidak menghargai perangkat-perangkat negara yang ada di Republik ini. Saya rasa itu. Baik. Ada yang mau dikoreksi soal Andi Malarangeng mungkin? Kita dilarang berprasangka jahat. Ya harus berprasangka baik. Tidak ada korelasi tuntutan Tom 7 tahun, hasil 7 tahun dengan presiden ke-7. Tidak boleh persangka. 7 itu adalah nomor punggung Cristiano Ronaldo. Cukup. Oke, silakan. Bang Ges, terakhir silakan. Terima kasih Mas Aiman. Ada sebuah kalimat yang menarik. Engkau akan dikelilingi orang di masa-masa indahmu dan engkau akan ditinggalkan orang di masa-masa sulitmu. Tapi Tom Lembong dia dikelilingi oleh banyak orang di masa-masa sulitnya. Saya yakin pertemanan Tom Lembong semakin bertambah banyak di tengah situasi kesulitannya dia saat ini. Dan dalam konteks itu juga saya sangat percaya dengan keyakinan saya bahwa vonis Tom Lembong sudah disiapkan bahkan sebelum sidangnya dilaksanakan. Jadi sebelum sidang dilaksanakan, vonisnya sudah ada. Saya yakin sekali tentang itu dan insya Allah semoga setiap saya diundang Aiman di sini, saya tidak pernah berbicara yang menutupi kebenaran. Jauhkan saya dari sikap hipokrit, jauhkan saya dari oportunisme. Semoga saja di akhir hidup saya asmanya Allah menjadi penutup akhir hidup saya. Amin. Dan jauhkan dari orang-orang hipokrit di sekeliling saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya selamat. Amin. Makasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Dan kita akan tunggu nanti bagaimana sidang banding dan seterusnya. Apakah ada perubahan atau justru malah sebaliknya. Kita nggak tahu. Kita simak sama-sama, yang penting kita harus terus mengawal apapun. Bukannya 1-2 kasus, tapi kasus-kasus yang menjadi perhatian dan mengusik nurani. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.
ini dipersembahkan oleh